Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Dengar-dengar kabarnya di MI NU Ittihadul Falah terkenal kalau sekolah, kalau belajar dan kalau beribadah, dengar-dengar terkenal laki-lakinya paling disiplin dan paling tertib. Betul apa salah? Betul apa salah? Hebat kan? Di mana-mana tuh biasanya anak laki-lakinya itu usil, ramai. Tapi di MI NU Ittihadul Falah beda. Ternyata anak-anak laki-lakinya jos, is very good, excellent. Tepuk tangan. Tapi untuk anak perempuannya katanya lebih pintar, lebih cerdas, dan lebih berprestasi dibandingkan anak laki-laki. Betul? Betul? Betul apa salah? Ini yang laki-laki gak terima ya. Anak perempuan mayoritas di NI NU Ittihadul Falah itu berprestasi, juara di kelas masing-masing. Betul? Yang laki-laki bilang salah ya. Kita buktikan ya. Coba sekarang lomba duduk paling rapi. Suara disimpan. Di sini ya. Suara disimpan. Saya hitung 1 sampai 3. Suara disimpan. Mulut tersenyum dan mata memandang ke depan. Saatnya kita mulai dengan salam. Yang jawab salam paling kenceng, paling seru, saya doakan kelak dewasa semuanya bisa berangkat umroh dan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma kepada yang terhormat Kepala RA dan Kepala MI NU Ittihadul Falah, kepada yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta TU, serta siswa-siswi dari RA dan MI
Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Tuhan yang Maha Kuasa, tidak ada duanya. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama Nabimu yang agung? Siapa nama Nabimu yang agung? Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama Nabimu yang agung? Maukah kau jadi anak yang soleh? Maukah kau jadi anak yang soleh? Hormati orang tua, cinta pada saudara. Siapa mau jadi anak soleh? Siapa yang mau jadi anak pintar? Siapa yang mau jadi anak hebat? Siapa yang mau jadi anak cerdas? Siapa yang mau jadi anak kucing? Mau jadi anak kucing? Mau jadi anak kucing? Mau jadi anak kucing? Siapa nama kakak yang di depan? Kan tadi udah dikenalin. Siapa nama kakak yang di depan? Mr. Michael cerita untuk kita semua. Ceritanya serem apa serem? Serem? Kalau yang laki-laki mintanya yang serem. Cerita hantu. Sukanya nonton horor ya. Nonton hantu. Kalau hantu yang warnanya putih, tinggi, loncat-loncat. Kalau yang ngesot-ngesot itu suster biasa. Kalau yang belakangnya bolong, kalian mahal sih. Jangan-jangan kalian temannya hantu ya? Hantu. Baik, siswa-siswi yang luar biasa. Pada kesempatan ini, sebelum Mr. Dek bercerita, Mr. Dek mau kasih sesuatu yang spesial. Biar semuanya fokus ke depan, kita akan kasih permainan sulap. Permainan apa? Sulap. Siapa yang mau lihat sulap? Baik, semuanya pengen lihat sulap. Nah, baik. Sebelum kita lihat sulap, coba semuanya duduk yang rapi. Spesial untuk mengawali acara mendongeng ya. Kita kasih yang spesial. Mau dikeluarin apa? Mau dikeluarin? Ular? Yang sini mau dikeluarin apa? Kamu suka makan ya? Oke, pada kesempatan ini kita akan
Kita lihat bersama gambar apa ini? Burung, ya. Kita lihat bersama. Kosong, 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 kosong. Bapak. Berarti burung, gambar burung. Yang kecil. Siapa pencipta bumi? Siapa pencipta bukit? Siapa yang buat pangsit? Yang buat pangsit siapa? Manusia. Yang fokus dong. Siapa pencipta bulan? Siapa pencipta hujan? Siapa pencipta awan? Siapa yang buat daun? Ibu-ibu. Nah, ini ibu-ibu ya yang biasanya buat daun. Sudah apa ya? Sudah? Sudah? Oke. Sekarang fokus ya. Tambah satu. Tambah dua. Tambah tiga. Kalau kakak bilang cek, tepuk satu kali. Bisa? Cek. Cek. Kalau ceknya dua kali, berarti tepuknya juga dua kali. Cek, cek. Cek, cek. Cek, cek. Fokus dan konsentrasi, karena kakak akan menambahkan satu kata, yaitu bum. Apa? Bum. Nanti kalau kakak bilang bum, tepuk paha sekali. Paha mana? Oke, coba. Bum. Bum. Fokus dan
konsentrasi. Kalau kakak bilang bingnya 2 kali, tepuk palanya juga 2 kali. Bing bing, bing bing. Iya. Kita gabungkan antara cek dan bung. Fokus. Cek, bung, cek cek bung. Bung bung cek, cek cek bung. Bung cek bung, cek cek bung. Cek bung cek. Kok gini terus kamu? Cek cek bung, bung cek bung, cek cek bung. Iya, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Saatnya nanti, saatnya kita bercerita. Ceritanya belum dimulai. Lomba duduk rapi. Wush. Mulutnya dikunci. Ada seorang anak kecil yang tampan dan imut-imut kayak semut. Namanya Andi. Siapa namanya? Andi adalah seorang anak yang pintar. Andi selalu membaca. Bahkan Andi sering mendapatkan peringkat 1, kadang-kadang peringkat 2 di kelas. Namun Andi mempunyai kebiasaan yang tidak baik, yaitu Andi suka bermain Andi sering main game. Pada suatu siang, di siang hari, Andi duduk di ruang tamu dan bermain game. Andi bermain? Sering main apa ya? Masjid yang berada di sebelah rumahnya Andi ada adzan berkumandang. Adzan zuhur. Andi pun tetap bermain HP, tidak menghiraukan ada panggilan untuk sholat. Hingga ayah pun menghampiri Andi. Waktunya sholat. Mari kita ke masjid bersama-sama untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ayah, aku kan sedang masih main game. Sholatnya nanti ya ayah. Nggak boleh. Sholat dulu, nanti boleh main game lagi. Akhirnya Andi dan ayah pun bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, ayah Andi pulang. Andi berhenti di depan rumah, duduk di teras. Kemudian ayah bilang sama Andi, bagaimana setelah kamu sholat berjamaah? Andi senang sekali ayah. Andi sekarang terasa tenang. Andi merasa tenang setelah sholat berjamaah. Terima kasih ya ayah. Salim dulu ayah. Setelah itu ayah Andi menawarkan untuk jalan-jalan ke
mulia ke tempat wisata. Andi sekarang kan masih libur. Bagaimana kalau Andi saya ajak untuk jalan-jalan ke Muria? Kita nanti main di air terjun. Kemudian ayah menyuruh Andi untuk ganti baju. Sekarang Andi silakan ganti baju. Kita persiapkan untuk berangkat wisata. Siap ayah. Kemudian ayah mengambil motor. Di motor dikeluarin. Andi sudah siap belum? Siap ayah. Yuk naik. Karena ke gunung jalannya nanjak, gasnya ditambah. Dan sampailah ayah dan Andi di tempat wisata, berhenti di tempat parkir. Pada waktu itu suara iqamah dari musola yang ada di tempat parkiran. Salatnya untuk salat asar. Andi, sekarang sudah waktunya untuk kita sholat asar. Sebelum kita ke tempat wisata, kita sholat asar dulu ya. Ya mau ayah, sholat asarnya nanti ya ayah. Kan kita mau jalan-jalan ke tempat wisata. Sholatnya nanti ya. Sholatnya sekarang, nanti habis sholat kita ke tempat wisata. Kalau gitu ayah silakan ke musola dulu. Nanti Andi akan menyusul. Lagian Andi kan masih mau banyak nih. Kemudian ayah masuk ke musola untuk melaksanakan sholat berjamaah. Andi masih berada di parkiran. Andi sendirian. Tenang-tenang, Andi kan sekarang sedang sendiri di tempat parkir. Ayah sudah sholat di musola. Bagaimana kalau seandainya Andi ke tempat wisata dulu, lihat-lihat dulu, nanti baru sholat? Boleh nggak teman-teman? Cuma sebentar saja, boleh nggak teman-teman? Boleh. Dan pada akhirnya Andi pun tetap kekeh nekat untuk ke tempat wisata lihat-lihat. Setelah sampai di tempat wisata, Andi melihat ada binatang kecil yang imut-imut. Ada bulunya. Apa itu? Ada ayam, tapi ayamnya itu sangat langka sekali. Ayamnya berwarna pink. Apa namanya? Sehingga Andi pun tergoda untuk mengambilnya dari bawah pulang. Asik, ada ayam. Aku pengen mengambilnya dan membawanya pulang. Kita tangkap yuk. 1, 2, 3. Ayamnya terbang meloncat dan lari ke tengah hutan. Sesampai di hutan, ayamnya berhenti di atas batu. Andi pun mengejar terus karena Andi pengen ngambil ayam tersebut. Nah, setelah berhenti di atas batu, Andi pengen mengambilnya lagi. 1, 2, 3. Burung tadi ayamnya loncat lagi, lari masuk ke semak belukar.
yang banyak dirinya, sehingga Andi pun tidak berani lagi untuk mengejar. Kemudian semakin sore matahari terbenam, suasana menjadi gelap. Andi sendirian di tengah hutan. Andi pun sangat sedih sekali. Gimana nih, sudah sore, sudah malam, aku bingung. Tadi Andi pergi ke sini itu lewat sana atau lewat sana, teman-teman? Lewat sana. Oke. Kayaknya bukan sini kan? Masa tuh banyak pohon-pohon besar dan ada pohon yang tumbang. Kayaknya Andi tadi tak lewat sini deh, teman-teman. Sana ke sana ya? Sana. Bukan di sini, teman-teman. Ini kan semak belukar, banyak durinya. Sakit kena duri. Andi pun bingung, Andi tersesat. Kemudian Andi merenung sambil mengingat-ingat, dan Andi teringat pesan dari kakeknya. Cucuku Andi, nanti suatu ketika kalau kamu tersesat, bingung, gundah, silakan Andi melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan pelan-pelan, tidak boleh ngebut sholatnya. Setelah sholat nanti kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah nanti memudahkannya dan memberikan solusi. Iya, aku pernah dikasih pesan sama kakek. Kakek berpesan seperti itu. Kalau gitu aku mau sholat dulu. Kemudian Andi pun mencari air. Untuk apa? Untuk berwudu. Nah, setelah itu Andi melaksanakan sholat. Andi melaksanakan apa? Sholat. Setelah Andi sholat, Andi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, maafin aku ya Allah. Andi telah berbohong sama ayah. Ampuni aku ya Allah. Mudahkanlah, jangan kami ya Allah. Ya Allah, Andi janji akan sholat tepat waktu. Andi janji akan taat sama ayah dan ibu. Amin. Setelah Andi berdoa, terdengar suara orang memanggil Andi. Suara siapa? Andi, where are you, Andi? Andi, kamu di mana? Andi, itu kelihatannya ayah. Asik, Andi selamat. Ayah, aku di sini, ayah. Kemudian Andi lari dan memeluk ayah. Ayah, Andi minta maaf. Andi telah bohong sama ayah dan Andi meninggalkan sholat sehingga Andi tersesat. Maafin Andi ya ayah. Cium, salim, kemudian dicium. Dan Andi diajak pulang sama ayah. Gak jadi ke tempat wisata. Karena apa? Gak jadi, sudah di tempat wisata tapi gak jadi untuk
Iya, berwisata. Karena apa? Sudah larut malam. Hikmah dari cerita tersebut bahwasanya kita seorang anak harus taat kepada orang tua dan kita harus selalu menjaga sholat kita. Kalau waktunya sholat ya kita harus sholat, ya. Kalau sudah ada suara azan, bergegas kita untuk ke masjid atau ke musola, sholat berjamaah. Nah, dalam kesempatan ini di pagi yang cerah ini biasanya hujan ya. Alhamdulillah pagi kali ini nggak hujan. Kita sedang memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa sampai langit ke-7, yaitu Sidratul Muntaha. Ketika itulah umat Islam mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang pertama subuh, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Maka dari itu umat Islam seluruh dunia sampai sekarang hukumnya wajibnya semuanya menjalankan sholat 5 waktu. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Oh, kamu kok gak angkat tangan? Libur? Belum libur ya, masih kecil kok. Siapa yang pagi-pagi sholat subuh? Siapa yang pagi tadi sudah mandi? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Mandinya pakai sabun cuci. Siapa tadi mandi yang gosok gigi? Oh, yang gak gosok gigi, baru mulutnya tuh. Kamu gosok gigi? Gosok gigi kan? Siapa yang gosok gigi pakai gergaji? Gosok gigi pakai gergaji. Gosok gigi pakai sikat. Baik, biar adik-adik semuanya senang, kali ini Mr. Beck membawa hadiah. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari Mr. Beck, hubungannya dengan Isra Mi'raj ya, hubungannya dengan cerita tadi. Nanti saya kasih hadiah. Siapa yang mau hadiah? Baik, pertanyaan pertama. Siapa anak kecil yang meninggalkan sholat asar? Yang ini. Nah, ya, sama aku. Kamu suaranya kenceng, ya. Lagi. Siapa? Oh, yang kira juga ya. Siapa yang mengejar ayam ke tengah hutan? Ya sudah. Lagi, sholat wajib ada 5 waktu. Sebutkan
cek. Cik, subur, ayo. Oke, betul? Asalnya kanan apa kiri? Kanan, nggak boleh kiri, yang kanan ya. Oke. Kalau kita hitung dalam satu hari kita melaksanakan sholat wajib berapa rakaat? Dalam satu hari kita melaksanakan sholat wajib itu berapa rakaat? 17. Benar? 17 nih kabar kedua. 17 rakaat. Sholat subuh berapa? Sholat duhur berapa? 2 ditambah 4. Sholat asar ditambahkan jadinya jadinya 10. Ditambah lagi sholat maghrib 10 tambah 3 berapa? Yang terakhir sholat isya berapa kan? 4 ditambahkan tadi jadinya berapa? Kan tadi sudah 13 ditambah 4 rakaat 17. Nih lagi sekarang kita memperingati Isra Mi'raj. Artinya Isra apa? Sini, oke. Artinya Isra perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Betul. Mi'raj apa? Yo, tadi kan sudah saya jelaskan. Sini saya. Perjalanan dekat. Iya, betul. Nih. Sakit Pak? Lagi. Nabi Muhammad lahir pada hari apa? Tanggal berapa? 12. Bulan apa? Tahun apa? Ini yang jawab paling kencang sendiri. Ya, sini Mas. Satu, berapa sih? Ambil satu. Ambil satu ya. Terus sini saya. Nah, tahunnya disebut tahun apa Mas? Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada waktu itu ada pasukan gajah yang mau menyerang Ka'bah ya. Baik, ini kasih sudah. Mau lagi ya? Mau lagi? Nih, lihat. Nabi Muhammad dilahirkan
Allah nama dari Quraisy bernama Isa sang Rasul yang belum juga Isa sang Rasul yang terus juga yang terus juga baik juga. Tes dulu. Siapa yang mau? Lomba rapi. Tangannya semuanya seperti ini. Aku. Aku. Semuanya ya. Kita afirmasi positif. Tiupan misalnya nanti suaranya yang paling kencang dapat hadiah. Ini suaranya enak banget ya. Saya minta Pak Olil. Pak Olil. Kita Pak Olil. Sama guru kita bagaimana? Nanti dibagikan bagi anak-anak yang suaranya kenceng ya, lantang menirukan Mister.